Terima kasih yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara PDM 123-PKB-2-2020. Identitas perkara atas nama Samuel Tanuwijaya bin Wijaya, bertempat tanggal lahir di Pekanbaru 1 April 1992. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Paus Gang Merdu nomor 22, beragama Islam, dan bekerja sebagai pegawai negeri sipil. Nama lengkap yaitu Rian Suendra bin Hendra. Tempat tanggal lahir Pekanbaru 1 Juni 1992. Jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Katio nomor 10, beragama Islam, dan bekerja sebagai honorer. Dakwaan bahwa terdakwa Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan Rian Suendra bin Hendra pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 23.45 WIB bertempat di Jalan MH Tamrin Negeri Sukamulya, Kecamatan Sel, Kota Pekanbaru, telah melakukan tindak pidana pemerkosaan, di mana dilakukan dengan cara sebagai berikut. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22.50 WIB, terdakwa Samuel Tanuwijaya dan korban Melati Putri pergi ke pesta ulang tahun saksi yang bernama Aseng Kusuma. Setelah acara selesai, saksi Aseng Kusuma dihubungi oleh orang tua korban yaitu Melati Putri untuk menanyakan keberadaan korban yang tak kunjung pulang. Karena mendengar hal tersebut, saksi Aseng pergi untuk mencari keberadaan Melati Putri di sepanjang jalan yang biasa dilewati oleh korban dan juga terdakwa Samuel Tanuwijaya. Saksi Aseng menemukan sepeda motor korban Melati Putri di sekitaran hutan kota sekitar pukul 23.45 WIB. Lalu saksi Aseng bersikeras untuk mencari korban Melati Putri dan menemukan korban Melati Putri tanpa menggunakan sehelai busana. Bahwa telah ditemukan berdasarkan keterangan korban Melati Putri, pelaku pemerkosaan terhadap korban Melati tidak hanya tersangka Samuel, melainkan juga mantan kekasih korban yang bernama terdakwa Rian. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata mantan kekasih korban turut melakukan tindak pidana pemerkosaan dikarenakan adanya motif sakit hati atau balas dendam terhadap korban. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang tindak pidana pemerkosaan. Baik, saya akan membacakan eksepsi daripada penasihat hukum. Eksepsi terdakwa dengan terdakwa 1 Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan terdakwa 2 Rian Suendra bin Hendra. Didakwa berdasarkan pasal 285 KUHP tentang tindak pidana pemerkosaan. Disampaikan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Identitas terdakwa yang pertama, Samuel Tanuwijaya bin Wijaya, lahir di Pekanbaru tanggal 28 April 1992, 28 tahun, laki-laki, berkebangsaan Indonesia, tinggal di Jalan Paus Gang Merdu nomor 32, beragama Islam, pekerjaan pegawai negeri sipil. Terdakwa 2, Rian Suendra bin Hendra, lahir di Pekanbaru tanggal 28 tahun 1992, berumur 29 tahun, laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat tinggal Jalan Katio nomor 10, beragama Islam, dan pekerjaan honorer. Untuk yang pertama, kepada majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, dan hadirin yang kami hormati. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, perkenalkan, saya Joshua Bonifasius Pandiangan SHMH, selaku advokat daripada saudara terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Sudirman nomor 10 Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2020 yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan nomor SK 23 K/PIT B/2020-PN
PBR tanggal 1 April 2020 dari dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama terdakwa dengan terdakwa 1 Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan terdakwa 2 Rian Suendra bin Hendra yang telah memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut. Selanjutnya dalam hal ini akan mengajukan keberatan ataupun eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 27 Maret 2020. Bahwa dengan memperhatikan surat dakwaan daripada saudara JPU, penasihat hukum terdakwa akan memberikan resume tentang kronologis singkat terjadinya peristiwa tindak pidana yang didakwakan sebagai berikut. 1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekitar pukul 22.50 waktu Indonesia Barat, terdakwa Samuel Tanuwijaya dan korban Melati Putri pergi ke pesta ulang tahun saksi Aseng Kusuma. Kemudian setelah acara selesai, saksi Aseng Kusuma dihubungi oleh orang tua korban Melati Putri untuk menanyakan keberadaan korban Melati yang tak kunjung pulang. Karena mendengar hal tersebut, saksi Aseng pergi untuk mencari keberadaan Melati Putri di sepanjang jalan yang biasa dilewati korban dan terdakwa Samuel. Saksi Aseng menemukan sepeda motor korban Melati di sekitaran hutan kota sekitar pukul 23.45 waktu Indonesia Barat. Lalu saksi Aseng bergegas untuk mencari korban Melati dan menemukan korban Melati tanpa menggunakan busana. Kedua, bahwa ditemukan berdasarkan keterangan korban Melati, pelaku pemerkosaan terhadap korban Melati tidak hanya tersangka Samuel, melainkan juga mantan kekasih korban yang bernama terdakwa Rian. Setelah ditelusuri, ternyata mantan kekasih korban turut melakukan tindak pidana pemerkosaan, yang mana dikarenakan karena adanya motif sakit hati atau balas dendam terhadap korban. Setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat dakwaan daripada saudara jaksa penuntut umum, maka sesuai hukum acara pidana di Indonesia, tibalah giliran saya sebagai penasihat hukum untuk mengajukan keberatan atau eksepsi tentang apakah surat dakwaan dari JPU ini telah memenuhi unsur-unsur serta ketentuan hukum yang mendudukkan terdakwa dalam perkara pidana yang sekarang sedang kita adili. Bahwa terhadap surat dakwaan saudara JPU tersebut, penasihat hukum terdakwa akan memberikan kesimpulan sebagai berikut, yaitu keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum, serta hadirin yang kami hormati, bahwa dengan memperhatikan ringkasan peristiwa pidana tersebut, maka penasihat hukum terdakwa akan memulai keberatan atau eksepsi dengan mempertanyakan secara yuridis formil serta material apakah pemeriksaan perkara ini sudah memenuhi hukum acara pidana yang berlaku. Surat dakwaan tidak cermat menurut kami, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa 1 dan terdakwa 2 tidaklah dijelaskan secara rincian pidananya. Jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan tidak menguraikan dan menjelaskan cara tindak pidana tersebut dilakukan secara utuh. Bukan hanya terbatas dalam unsur delik, tetapi meliputi cara terdakwa melakukan tindak pidana. Hal ini dianggap merugikan kepentingan terdakwa dalam membela dirinya. Surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak menjelaskan keadaan-keadaan yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apalagi keadaan tersebut merupakan keadaan khusus, yaitu suatu keadaan atau peristiwa yang tidak terpisahkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Surat dakwaan batal demi hukum. Bahwa surat dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa oleh JPU harus dinyatakan batal demi hukum karena melanggar syarat material yang diatur pada pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Bahwa dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tidak diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap tempat kejadian perkara tersebut serta peristiwa tindak pidana tersebut terjadi. JPU hanya menyebutkan tempat kejadian tersebut di Jalan MH Tamrin, tetapi tidak menjelaskan secara pasti di mana tepatnya tempat pemerkosaan dilakukan. Maka surat dakwaan terhadap terdakwa tidak cermat, jelas serta tidak lengkap peristiwa hukumnya. Bahwa kami menemukan beberapa hal yang memperlihatkan bahwa jaksa penuntut umum tidak cermat dalam penyusun surat dakwaannya, khususnya mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dengan tidak menyebutkan tempat pidana itu dilakukan secara pasti, sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 142 ayat 2 sub B KUHP. Adapun kesimpulan dari permohonan kami ialah bahwasanya majelis hakim yang kami muliakan, saudara jaksa penuntut umum serta
hadirin yang kami hormati, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa berkesimpulan sebagai berikut. Surat dakwaan jaksa keliru dalam melakukan sistematika dakwaan, yaitu penempatan ancaman pidana yang tidak jelas sebagaimana mestinya, sehingga surat dakwaan terhadap terdakwa Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan terdakwa Rian Suendra bin Hendra tidak dapat diterima. Dakwaan tidak jelas karena dakwaan tidak menjelaskan secara pasti dan utuh peristiwa hukum maupun tindakan pidana yang didakwakan. Jaksa ragu dalam menentukan tempatnya, sehingga dakwaan jaksa penasihat penuntut umum menjadi kabur. Berdasarkan seluruh uraian di atas, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang terhormat agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut, yaitu mengabulkan eksepsi terdakwa Samuel Tanuwijaya bin Wijaya dan terdakwa Rian Suendra bin Hendra atas menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara PDM 123-PKB-2-2020 batal demi hukum, atau menyatakan surat dakwaan jaksa nomor register perkara PDM 123-PKB-2-2020 tidak dapat diterima, dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera membebaskan terdakwa keluar dari tahanan. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, maka kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian surat keberatan maupun eksepsi ini kami sampaikan untuk diketahui dan dipertimbangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nanti saya juga akan memberikan salinan eksepsi tersebut kepada Yang Mulia serta saudara penuntut umum.